Pemirsa, bagaimana melihat fenomena pengeroyokan yang terjadi pasca bos rental mobil di Pati ini hingga viral Kampung Bandit Sukolilo? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Bang Adrianus, selamat malam. Selamat malam. Ya, kami juga sudah berusaha untuk mengundang PJ Bupati Pati dan juga Camat Sukolilo, namun keduanya tak berkenan untuk hadir. Kita bahas untuk hal ini bersama dengan Bang Adri saja. Bang Adri, menurut Anda sendiri kenapa warga bisa begitu mudah untuk melakukan pengeroyokan, begitu mudah terprovokasi untuk melakukan pengeroyokan hingga tewas kepada seseorang yang diteriaki maling begitu? Menurut Anda bagaimana, Bang Adri? Yang pertama bahwa memang teriakan maling itu sendiri itu selalu memancing warga, memancing emosi warga dimanapun. Ya, jadi saya tidak melihat ini sebagai satu situasi yang khas di Sukolilo. Nah, tapi kemudian ketika si pelaku sudah tertangkap, biasanya kemudian orang berhenti pada diamankan, ya, diamankan di kantor polisi, di pos polisi terdekat dan seterusnya. Tapi mungkin sekali pada waktu konteks ini tidak ada kantor polisi, tidak ada tokoh masyarakat yang berwibawa, juga tidak ada aparat. Di pihak lain juga kemudian nampaknya ada semacam subkultur keras ya di masyarakat tersebut, melihat bahwa semacam dukungan jika ada semacam kekerasan, ada juga mungkin semacam subkultur yang memperbolehkan atau semacam permisif lah gitu ya terkait dengan nilai-nilai kejahatan, maka kemudian lalu terjadi suatu tindakan yang bersifat ekstrim dan melenyapkan nyawa pada korban dan juga menimbulkan korban luka. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai satu hal yang perlu diuji ya. Benarkah bahwa subkultur itu ada? Tentu dari pihak masyarakat, dari pihak Pemda menganggap bahwa hal itu tidak ada, tapi juga di pihak lain kemudian lalu terlihat lagi ada satu kasus di mana ternyata di situ ditemukan banyak kendaraan-kendaraan yang bodong, R2 ya, kendaraan bermotor yang bodong, tidak ada surat-suratnya, yang tentu dalam hal ini tidak mungkin muncul begitu saja, tapi justru itu adalah satu bentuk bahwa ada satu konteks penadahan. Nah, kenapa bisa begitu? Apakah memang masyarakat yang memang semacam memungkinkan, semacam memberikan satu permisivitas? Nah, ini yang kemudian lalu menarik untuk kita lihat. Demikian. Tapi ini bisa terjadi di daerah lain tidak? Ataukah memang ini khusus bisa hanya terjadi di Sukolilo saja begitu, Bang Adri? Tadi saya katakan bahwa nampaknya mesti ada dua hal nih. Pertama, bahwa setelah ada masyarakat yang marah karena ada maling tadi, maka lalu diperlukan adanya tokoh masyarakat, tokoh yang berwibawa atau mungkin juga penegak hukum yang kemudian lalu bisa meredam kemarahan tersebut untuk kemudian lalu disalurkan kepada secara formal, yakni agar ditangani oleh penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada masyarakat yang menganggap bahwa it's okay untuk melakukan kekerasan. Jadi dalam hal ini ketika misalnya segera setelah kasus ini lalu kemudian ada tayangan ya, ada postingan yang seakan-akan membenarkan, mendukung ya tindakan kekerasan, ini yang menurut saya juga jadi agak bahaya nih, menganggap bahwa atau kelihatannya adalah bahwa memang tindakan kekerasan itu disepakati oleh masyarakat. Nah, ini kan nggak boleh kan. Nah, ini lalu juga mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan memang benar-benar ada tuh subkultur itu ya yang kita anggap sebagai mendukung kekerasan tersebut. Jadi dengan kata lain, lihatlah fakta berbicara. Tentu dalam hal ini masyarakat, Pemda juga tidak suka dicap seperti itu, dan itu saya pikir benar juga ya. Namun juga di pihak lain, maka bagaimana faktanya untuk kemudian membuat kita keluar dengan satu solusi begitu. Ya, Bang Andi melihat masih banyak DPO yang belum tertangkap. Apakah ini artinya bahwa polisi mungkin punya kesulitan untuk bisa menangkap seluruh pelaku begitu yang melakukan pengeroyokan hingga tewas menurut Anda? Di sini juga saya kira diuji masyarakat ya. Kalau tadi masyarakat memang tidak mau dicap sebagai mendukung, permisif, lalu toleran kepada nilai-nilai kekerasan, maka tentu masyarakat juga lalu harus dengan sukarela, dengan optimal menyerahkan tersangka ini, sebab selalu ada dugaan bahwa masyarakat itu justru melindungi para pelaku sehingga kemudian masih ada saja yang belum tertangkap. Jadi saya kira ini test case bagi masyarakat kalau memang benar-benar masyarakat Sukolilo itu tidak pro pada kekerasan, tidak pro pada nilai-nilai menyimpang, maka sekaranglah saatnya untuk membuktikan kepada kepolisian, kepada kita semua untuk tadi menyerahkan para DPO tersebut. Namun demikian juga ada kemungkinan bahwa para DPO ini memang ketika sudah tahu bahwa dirinya diincar oleh polisi, maka segera lari dengan dengan caranya masing-masing, dan untuk itu maka memang diperlukan waktu ya untuk kemudian bisa menemukan di mana mereka kembali.
Ya, Bang Andri, apakah karena memang belum seluruh pelaku berhasil ditangkap begitu, ini akhirnya yang menimbulkan adanya stigma begitu terhadap wilayah Sukolilo ini dianggap sebagai kampung bandit. Ini bisa kita lihat di Google Map ya, di mana ada orang-orang yang kemudian memberikan istilah-istilah kampung bandit, kampung maling kepada daerah Sukolilo ini. Apakah ini yang kemudian menyebabkan orang sehingga memberikan stigma itu kepada daerah ini, Bang Andri? Bisa saja, tapi saya kira tidak, lebih kepada bekerjanya mekanisme di media sosial sendiri, di mana masyarakat itu menyalurkan kekesalannya dengan cara-cara yang tadi mengubah address di Google ya dan Ya. kemudian lalu memberikan julukan-julukan. Ya ini memang dunia netizen ya. Namun juga kita juga bisa menangkap ini sebagai satu ketidaksetujuan masyarakat tentang masyarakat yang main hakim sendiri. Jadi saya kira dewasa ini sudah tidak zamannya lagi masyarakat main hakim sendiri. Disadari bahwa ada kalanya masyarakat marah, emosi, tapi harus ada batas ya. There is a limit ya untuk satu tindakan yang bersifat kekerasan. Sebab kalau tidak lalu kemudian ada orang yang kehilangan nyawa, yang kemudian luka berat dan akibatnya pelaku yang tadinya Ya. korban sekarang harus menjadi pelaku juga gitu. Bang Adi, kalau melihat mengenai adanya 33 motor, lalu kemudian 6 mobil bodong yang kemudian disita ketika polisi melakukan razia di wilayah Sukolilo, apakah ada kebenaran ketika wilayah ini dianggap sebagai kampung bandit begitu oleh publik? Dan kemudian ditambah lagi tidak semua pelakunya belum ditangkap sampai saat ini, Bang Andri. Itu tadi ya situasi yang tadi saya katakan sebagai makin sulit ya bagi teman-teman di daerah Pati ini. Makanya kemudian lalu mungkin Pak Bupati juga sudah mulai agak capek gitu ya menangkal atau merespons sangkaan-sangkaan seperti itu. Karena pada saat yang sama mereka mengatakan tidak, bahwa masyarakat Pati, masyarakat Sukolilo tidak demikian, tapi justru di pihak lain ada fakta yang memperlihatkan sebaliknya. Ini satu hal yang bagi saya juga ini satu manajemen krisis yang harus dihadapi oleh Pemda setempat dalam rangka mempertahankan citra, mengurangi atau meniadakan stigma, sekaligus juga tetap meningkatkan moral masyarakat ya, yang tentu akan semacam stres ya ketika berhadapan dengan para netizen yang mengganti address dari Sukolilo ya dengan aneka macam nama begitu ya. Jadi saya kira dibutuhkan satu konsistensi dari masyarakat sendiri tadi, misalnya dalam bentuk tadi ketika masih ada DPO, harap dibantu kepolisian dalam rangka menangkap pelakunya dan jangan malah kemudian menyembunyikan pelakunya begitu. Adakah hal yang mungkin bisa dilakukan, Bang Andri, supaya kemudian stigma itu hilang dengan sendirinya begitu? Stigma selalu butuh waktu untuk dihilangkan dan juga butuh kerjasama dari semua pihak. Jadi bukan hanya dari pihak Pemda yang selalu mengatakan bahwa kami tidak begitu, tapi juga dari masyarakatnya, dan itu dilakukan melalui aneka macam cara, baik yang melalui cara-cara formal maupun yang lebih penting lagi adalah cara-cara non formal, agar kemudian stigma itu lama-lama hilang. Sebab kalau tidak, maka lalu kemudian yang rugi adalah tentu masyarakat sendiri. Tadi misalnya sudah disebutkan dalam berbagai respons netizen bahwa misalnya kalau nanti misalnya ada orang yang mau beli mobil, maka jangan diterima. Kalau mau menyewa mobil, kalau berasal dari daerah tersebut jangan diterima. Ya karena tadi masyarakatnya dikatakan sebagai tidak kooperatif, lalu memiliki pemikiran menyimpang dan seterusnya. Nah itu kan yang rugi masyarakat sendiri. Untuk itu maka memang perlu ada semacam upaya pelan-pelan dari semua pihak, Pemda, demikian juga masyarakat, untuk kemudian meredusir atau mengeliminasi stigma tersebut. Demikian. Ya, Pemda juga sudah beberapa kali menjawab begitu ya, mengatakan bahwa wilayah ini cinta damai dan kemudian menyangkal mengenai stigma itu yang disampaikan oleh publik kepada wilayah ini, Bang Adri. Tapi hal-hal semacam ini efektif tidak sih untuk kemudian mengurangi stigma tersebut begitu dari masyarakat? Ya karena saya kriminolog, maka tentu saya harus katakan tidak ya. Karena biasanya itu adalah statement-statement birokratis yang oleh masyarakat umumnya disinisi gitu ya, umumnya tidak mendapatkan satu respons yang sama positifnya. Nah untuk itu maka tentu tadi saya katakan bahwa masyarakat justru harus menampilkan satu sikap-sikap yang lama-lama menghilangkan stigma tersebut. Jangan malah kemudian lalu menimbulkan atau melakukan hal-hal yang kemudian malah memperkuat stigma tadi. Saya kira dalam hal ini dibutuhkan leadership dari Pemda ataupun dari berbagai tokoh masyarakat untuk tadi bersama-sama dengan semua elemen masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian malah mengkonfirmasi stigma tersebut. Misalnya tadi dengan cara tidak lagi terlibat dalam kegiatan penadahan, tidak lagi ditengarai terlibat dalam rangka kegiatan
kegiatan pencurian misalnya kalau ada gitu ya, sehingga kemudian lalu lama-lama stigma tersebut akan hilang. Demikian juga yang paling dekat ini adalah tadi agar kooperatif mendukung kepolisian sepenuhnya dalam rangka mengungkap pelakunya. Ya, ini saja saya kira sudah cukup bagus ya dalam rangka satu langkah awal dalam rangka mengurangi stigma tersebut. Begitu. Stigma ini sudah bisa masuk kategori dalam sanksi sosial belum sih dari publik kepada wilayah ini, Bang Andri? Saya kira bisa diterima ya istilah seperti itu, apalagi kalau kita berada dalam satu masa di mana media sosial itu sudah semacam apa ya, semacam hakim sendiri gitu ya. Maka netizen boleh dianggap sebagai hakim yang bisa memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang dianggapnya sebagai salah. Tentu ini bukan satu hal yang benar juga, atau bahkan kadang-kadang juga netizen juga kadang-kadang nggak konsisten juga gitu ya. Tapi dalam hal ini memang ini semacam sanksi sosial. Saya kira dengan berlalunya waktu dan nanti akan ada lagi muncul kejadian-kejadian yang lain, maka lalu perhatian publik akan beralih, akan teralih dengan kasus ini ya. Tapi juga jangan lupa itu masih jadi suatu PR tuh bagi masyarakat setempat untuk tetap memperbaiki diri ya dan mengurangi stigma tersebut. Satu sisi netizen akan lupa, akan teralih perhatiannya dengan kasus yang lain, tapi di pihak lain menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat sendiri untuk secara gradual, pelan-pelan untuk melakukan satu langkah sehingga kemudian stigma ya pada umumnya itu kemudian hilang. Ya, Bang Andi terakhir, kenapa menurut Anda begitu sulit untuk mengungkap seluruh pelaku pengeroyokan ini? Saya kira bukan susah ya, tapi lebih kepada kalau dipakai pendekatan pidana yang konvensional, di mana mesti terdapat satu pembuktian tentang siapa berbuat apa dengan apa, maka ada kemungkinan di luar daripada 10 orang yang sudah ditangkap ini, maka kemungkinan nggak lagi jelas soal siapa berbuat apa itu, ya. Mungkin dia ada di sana tapi dia tidak berbuat. Mungkin dia ada di sana tapi dia hanya, mohon maaf, lempar-lempar saja misalnya. Jadi sudah nggak lagi terlalu jelas tentang siapa berbuat apa tersebut. Nah, maka tentu dalam hal ini perlu dikenakan satu konstruksi yang lain ya. Misalnya saja bukan lagi kekerasan, tapi misalnya melihat tapi tidak melaporkan, atau melihat perbuatan kekerasan tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Jadi dengan kata lain ada satu pasal lain yang lebih ringan sebetulnya yang kemudian dikenakan pada mereka-mereka yang tidak berbuat tapi menyaksikan, yang berbuat tapi tidak melaporkan, yang berbuat tapi kemudian menutup informasi tersebut dari kepolisian. Nah, itulah yang kemudian lalu bisa membuat mereka terjerat. Tapi yang pasti adalah bahwa nampaknya mereka sudah keburu untuk lari gitu ya, sehingga kemudian dibutuhkan satu usaha untuk menangkap mereka kembali begitu. Baik, Bang Adrianus, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time nih. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.